Sebuah kisah terbaik anak bangsa Indonesia bertutur tentang perjalanan kehidupan anak manusia di zaman kerajaan Tanah Jawa melalui sentuhan sejarah dan fiksi yang nyaris sempurna. Dengan bangga kami persembahkan satu di antara karya terbaik dari Eza Mintarja yang berjudul Kisah Jejak di Balik Kabut. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-186. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, demikianlah, maka keduanya pun kemudian menuruni jurang yang agak dalam. Demikian kaki mereka menyentuh air, maka rasa-rasanya seluruh tubuh mereka menjadi segar kembali setelah mereka berjalan di teriknya sinar matahari. Lelah dan panas yang serasa membakar kulit tiba-tiba telah hilang. Kita lihat air terjun itu, desis Paksi Pamekasan. Apakah kita tidak melihat gubukmu lebih dahulu? Nanti atau besok kita mempunyai banyak waktu untuk pergi melihat air terjun itu. Paksi mengangguk kecil sambil berkata, "Iya, kita akan melihat gubuk itu dahulu." Demikianlah, mereka pun telah naik tebing di seberang. Demikian mereka sampai di atas. Rasa-rasanya mereka ingin segera meloncat ke gubuk yang pernah mereka tinggalkan. Untuk sesaat mereka mengamati keadaan di sekitar mereka. Semuanya memang telah berubah. Pohon perdu tumbuh di mana-mana di sela-sela batang ilalang. Namun agaknya lingkungan itu tidak lagi pernah dijamah oleh seseorang. Kita akan menemukan kembali rumah kita, desis Paksi Pamekasan. Wijang menarik nafas dalam-dalam. Keduanya pun kemudian menyibak batang ilalang dan berjalan ke arah gubuk yang telah mereka tinggalkan. Gubuk mereka memang tidak begitu jauh lagi. Beberapa saat kemudian, ketika matahari sudah menjadi semakin rendah, Paksi dan Wijang itu telah menemukan sisa-sisa gubuk yang pernah mereka huni. Tetapi gubuk yang sederhana itu telah rusak. Atapnya sudah diterbangkan angin, beberapa tiang sudah roboh, sedangkan dindingnya sudah lapuk. Paksi Pamekasan dan Wijang berdiri termangu-mangu. Mereka memandangi sisa-sisa gubuk mereka dengan jantung yang bergetar. "Kita harus mulai dari permulaan," berkata Paksi Pamekasan. "Apa salahnya?" desis Wijang. "Kau masih mempunyai beberapa alat dapur yang masih utuh. Apakah kita masih dapat memakainya? Mangkuk-mangkuk dari tanah itu sudah menjadi kehijau-hijauan oleh lumut yang tebal." Wijang mengangguk-angguk. Katanya, "Kita harus membeli lagi yang baru. Kita dapat membeli di pasar itu. Aku kira pasar itu masih ada, atau bahkan menjadi semakin besar. Kita tidak tergesa-gesa. Kita dapat membuat perapian dan mengasapi buruan kita. Jika kita akan menanak nasi..." Wijang menarik nafas dalam-dalam. Namun Paksi Pamekasan pun kemudian berkata, "Tetapi hari ini kita belum memerlukannya. Bahkan mungkin kita tidak memerlukannya untuk selanjutnya, karena kita akan segera bergerak." "Iya, kita memang akan segera bergerak. Tetapi bukankah ada baiknya jika kita mempunyai sarang tempat untuk hinggap? Aku tidak berkeberatan, tetapi kita jangan terlena dengan sarang kita saja." "Paksi, bukankah kita mendekati tempat ini, kita seakan-akan tidak sabar lagi untuk segera sampai, untuk segera melihat apakah gubuk itu masih ada?"
Aku memang ingin segera melihat gubuk yang pernah kita huni ini. Tetapi setelah itu, aku merasa terlalu lamban bergerak untuk menemukan adikku. Jika kita tertambat pada gubuk ini, maka kesempatan kita untuk menemukan adikku itu menjadi semakin tipis. Aku setuju untuk bergerak lebih cepat, Paksi. Tetapi bukankah kita harus merenungkan kemana kita akan pergi? Siapa yang pertama-tama akan kita hubungi dan mencari jawab dari berbagai macam pertanyaan yang lain? Paksi Pamekasan menarik nafas dalam-dalam, sementara Wijang pun berkata, "Besok kita khususkan waktu kita sehari untuk memperbaiki gubuk ini. Ada sebagian bahannya yang masih dapat dipergunakan." Paksi Pamekasan tidak menjawab, tetapi ia mengangguk kecil. Sementara itu langit pun menjadi semakin muram. Senja mulai turun. Sementara itu Paksi Pamekasan dan Wijang masih mempunyai beberapa buah pisang yang dapat mereka makan. Malam itu keduanya tidur di atas ketepe yang masih mereka temukan di gubuk itu. Bergantian, mereka tidak tahu apakah lingkungan itu masih saja seperti pada saat-saat mereka tinggal di gubuk itu atau menjadi lebih garang. Karena itu, maka mereka harus lebih berhati-hati. Wijanglah yang tidur lebih dahulu. Baru kemudian di tengah malam tanpa dibangunkan, Wijang itu pun bangun sendiri. "Tidurlah," berkata Wijang. "Aku sudah terlalu lama tidur. Kepalaku akan dapat menjadi pening jika aku tidur lebih lama lagi." Paksilah yang kemudian berbaring berselimut kain panjangnya. Dinginnya malam serasa menggigit tulang. Kaki Gunung Merapi itu rasa-rasanya telah membeku. Dedaunan, pepohonan dan rerumputan berdiri diam mematung. Tidak ada angin seberapa lembutnya pun. Sejenak kemudian Paksi Pamekasan pun terlelap. Ia memang sudah mulai mengantuk pada saat Wijang itu terbangun. Menjelang fajar Paksi Pamekasan pun telah bangun. Keduanya pun telah pergi ke sungai untuk membersihkan diri. Ketika langit terang, keduanya pun telah duduk di depan gubuk mereka yang berserakan. Dengan nada berat Wijang pun bertanya, "Apakah kau sudah siap untuk memperbaiki gubuk kita?" Paksi Pamekasan mengangguk sambil berdesis, "Marilah, aku kira kita tidak memerlukan waktu terlalu lama." "Iya, besok kita dapat turun untuk melihat suasana. Kita harus mengenali kembali lingkungan ini sebelum kita bergerak. Menurut jejak pelacakan kita, Ki Gede Lenglengan memang berada di sisi selatan Gunung Merapi. Sedang sepasang suami istri itu untuk sementara kita anggap saja Repak Rembulung dan Pupus Rembulung sebelum kita menemukan kemungkinan lain." Paksi Pamekasan mengangguk-angguk. Sementara itu Wijang yang benar-benar bersikap sebagai seorang kakak yang sangat memperhatikan adiknya berkata, "Nah, apakah kita akan mencari makanan lebih dahulu sebelum mulai dengan kerja?" "Kemana kita mencari makanan?" "Di sebelah ada hutan yang memberikan kesempatan kita berburu. Di sungai banyak terdapat ikan. Nah, kita akan dapat mengasapinya. Kita buat api di pinggir sungai itu. Mungkin asapnya akan membubung. Mudah-mudahan tidak ada orang yang memperhatikannya dan apalagi datang untuk menengoknya." "Nanti saja Wijang. Sekarang kita mulai dengan kerja. Kita berharap bahwa di rumpun pisang itu kita mendapatkan pisang yang sudah masak." Wijang mengangguk-angguk. Ia pun kemudian bangkit berdiri sambil menarik sepasang pisau belatinya. Katanya, "Nah, kau pakai yang satu. Kau siapkan tiangnya. Aku akan mengambil pelepah kelapa itu untuk membuat ketepe. Dinding gubuk ini harus diperbaharui." Paksi Pamekasan tidak menjawab. Diterimanya pisau belati itu.
Namun ketika Wijang melangkah pergi, Paksi pun berkata, "Kau akan memanjat pohon kelapa itu?" "Iya, bukankah di pinggir kali kecil itu berderet pohon kelapa yang berdaun lebat? Bukan hanya daunnya, tetapi juga buahnya. Tidak ada yang memetiknya, sehingga berjatuhan dan hanyut ke hilir. Yang tersangkut di tepian akan tumbuh dan berbuah pula." Paksi Pambekas tidak bertanya lagi, tetapi ia mulai memilih potongan-potongan bambu yang masih mungkin dipakai, yang sudah lapuk telah disingkirkan untuk menggantikan bambu yang sudah tidak dapat dipergunakan lagi. Maka Paksi Pambekas pun harus memotong bambu dari rumpun bambu atau batang kayu yang tegak dan lurus di pinggir hutan. Sehari itu, keduanya telah bekerja keras untuk membangun kembali gubuk itu. Wijang pun kemudian menyeret beberapa pelepah kelapa untuk membuat ketepe yang dapat dipergunakan untuk dindingnya itu. Sementara itu mereka masih menemukan bekas atap ilalang yang dihanyutkan angin. Mereka pun harus memperbaharuinya pula. Dicarinya ilalang kering untuk melengkapi atap gubuknya. Seperti yang mereka perhitungkan, maka hari itu juga mereka telah menyelesaikan sebagian besar dari gubuk mereka. Atap pun telah terpasang. Demikian pula dinding ketepe meskipun lembar-lembar daun kelapanya yang masih basah. Jika daun itu kering dan menyusut, maka mereka harus merangkapinya dengan daun yang baru agar menjadi rapat. Ketika matahari menjadi semakin rendah, maka Paksi pun berkata kepada Wijang, "Kita sudahi kerja kita hari ini. Kita sempat mencari ikan dan mandi di sungai. Malam nanti kita akan mengasapi beberapa ekor ikan yang dapat kita tangkap. Sementara itu, kita dapat memetik buah pisang di rumpun-rumpun pisang di dekat tebing sungai itu." Wijang mengangguk. Katanya, "Baiklah, malam nanti kita sudah dapat tidur di dalam sebuah gubuk yang tertutup serta beratap." Demikianlah, maka keduanya pun pergi ke sungai untuk membersihkan diri. Mereka sempat lewat di rumpun batang pisang yang lebat itu. Beberapa tandan pisang yang masak masih berkayut di batangnya. Ada di antaranya yang telah roboh, tetapi ada pula yang telah dimakan burung. Ketika malam turun, maka Wijang dan Paksi Pambekas yang letih telah berbaring di dalam gubuknya. Beberapa ekor ikan yang telah diasapi diletakkan di atas selembar daun pisang. Di sebelahnya terkumpul duri beberapa ekor ikan yang telah dimakan dagingnya, serta kulit pisang kepok kuning. Sambil berbaring, keduanya masih sempat berbincang tentang rencana apa yang segera akan mereka lakukan. "Paksi," berkata Wijang kemudian, "kita tidak boleh tergesa-gesa. Kita tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di lingkungan ini setelah kita beberapa lama meninggalkannya. Mungkin adikmu berada di tangan Repak Rembulung dan Pupus Rembulung. Namun kita ketahui bahwa sebelumnya ada permusuhan antara Repak Rembulung dan Pupus Rembulung, serta beberapa perguruan yang lain dengan Haryo Wisoko. Jika adikmu merupakan bagian dari anak-anak muda yang dipersiapkan bagi masa datang oleh Haryo Wisoko, seharusnya mereka tidak berada di lingkungan Repak Rembulung dan Pupus Rembulung." Paksi Pambekas mengangguk-angguk. Katanya, "Menurut perhitungan nalar memang demikian. Tetapi mungkin ada perubahan sikap justru setelah Haryo Wisoko tertangkap. Kita pun tidak tahu hubungan antara Ki Gede Lenglengan dengan Ki Repak Rembulung dan Nyi Pupus Rembulung." "Iya, banyak kemungkinan yang dapat terjadi. Karena itu, apakah sebaiknya kita lakukan? Apakah berusaha mencari hubungan dengan Repak Rembulung dan Pupus Rembulung? Mungkin kita dapat pergi ke Panjatan, atau mungkin di tempat yang lain. Tetapi kita harus tetap menyadari
bahwa sebenarnya di antara perguruan-perguruan itu pun terdapat persaingan. Mereka dahulu terikat dalam satu kerjasama untuk menentang Paman Haryo Wisoko. Tetapi sekarang, setelah Paman Haryo Wisoko tertangkap, persoalannya tentu berbeda. Aku tidak yakin bahwa mereka sudah melupakan cincin kerajaan yang mereka anggap berada di daerah ini. Sepanjang cincin itu masih belum mereka ketemukan, maka mereka tentu masih berusaha mencarinya. Tetapi berita bahwa cincin itu sudah berada di istana, tentu sudah mereka dengar pula. Pangeran Benowo telah berada di istana pula. Tetapi Pangeran Benowo itu sekarang sedang meninggalkan istana, sementara cincin itu masih ada padanya. Paksi Pambekas menarik nafas dalam-dalam. Ia pun kemudian bergumam seolah-olah ditujukan kepada diri sendiri. Tidak seorang pun tahu kemana perginya Pangeran Benowo sekarang. Tidak ada pula cerita tentang Daru yang jatuh di daerah ini, sehingga agaknya mereka tidak berkumpul saling bermusuhan di sisi selatan kaki Gunung Merapi. Kau benar, Paksi. Meskipun demikian, daerah ini merupakan daerah yang asing bagi kita sekarang. Paksi Pambekas mengangguk-angguk. Sudahlah, berkata Wijang. Kita beristirahat, aku akan tidur sampai tengah malam, kemudian bergantian kau yang tidur. Paksi Pambekas mengangguk pula. Ketika Wijang memejamkan matanya, maka Paksi Pambekas justru bangkit berdiri dan melangkah ke pintu. Didorongnya pintu gubuknya yang juga terbuat dari ketepe yang dirangkapkan. Demikian Paksi Pambekas berada di luar pintu, maka terasa dingin malam menjadi semakin mencekam. Langit nampak bersih ditaburi bintang yang jumlahnya tidak terhitung. Hutan lereng gunung nampak hitam pekat. Gumuk-gumuk kecil yang berserakan bagaikan batu-batu raksasa yang tergolek membeku. Paksi Pambekas pun duduk di atas sebuah batu yang besar. Batu itu sudah berada di tempat itu sejak ia membuat gubuknya pertama kali. Paksi Pambekas sempat merenung beberapa lama. Wajah-wajah dari orang-orang terdekat mulai membayang di angan-angannya. Ibunya, adik perempuannya, dan yang paling jelas nampak adalah adik laki-lakinya. Wajah itu nampak muram dengan beberapa bercak noda yang melekat. Paksi Pambekas menarik nafas dalam-dalam. Pertanyaan itu semakin lama semakin menghunjam di dalam dadanya. Apakah ia akan dapat menemukan adiknya? Tetapi seandainya ia dapat menemukannya, apakah adiknya mau mendengar kata-katanya? Bahkan seandainya ia mengatasnamakan ibunya. Jantung Paksi Pambekas terasa berdentang semakin cepat. Ia merasa betapa beratnya hari-hari yang akan dijalaninya dalam hubungannya dengan usahanya mencari dan membawa adiknya pulang dan menyerahkannya kepada ibunya. Paksi Pambekas pun menyadari bahwa di hati adiknya telah tertabur racun. Adiknya tidak lagi menganggapnya sebagai saudaranya, tetapi justru sebagai musuhnya. Ketika Paksi Pambekas kemudian menengadahkan wajahnya, dilihatnya sebuah bintang meluncur dengan cepat. Ia sudah sering melihat lintang alien yang meluncur di langit, bahkan apa yang disebut Daru dan Teluh Brojo yang berwarna kehijau-hijauan dan kemerah-merahan. Paksi Pambekas itu pun kemudian bangkit berdiri. Beberapa langkah ia berjalan ke samping gubuk kecilnya. Langkahnya terhenti ketika Paksi Pambekas mendengar aum seekor harimau di pinggir hutan lereng gunung. Suaranya bergaung oleh gema yang seakan-akan sahut menyahut. Namun ketika dingin malam terasa semakin menusuk-nusuk kulit, Paksi Pambekas pun masuk kembali ke dalam gubuknya.
Kemudian ditutupnya kembali pintunya rapat-rapat. Seperti malam sebelumnya, menjelang tengah malam Wijang telah terbangun. Sambil duduk dan mengusap matanya, Wijang pun berdesis. "Sekarang giliranmu tidur." Paksi Pamekasan tidak menjawab. Dibaringkannya tubuhnya di atas anyaman ke tepi, berselimut kain panjangnya. Wijanglah yang kemudian duduk sambil menyilangkan kakinya. Namun beberapa saat kemudian, setelah Paksi Pamekasan tertidur, Wijang pun bangkit dan melangkah keluar pula dari gubuknya. Tetapi Wijang pun tidak lama berada di luar. Ia merasa lebih hangat berada di dalam gubuknya daripada di luar. Sementara itu kabut pun mulai turun dari lambung bukit itu, menyelimuti Gunung Merapi yang seakan-akan kedinginan itu. Menjelang fajar, Paksi Pamekasan pun telah terbangun. Berdua mereka pergi ke sungai yang tidak terlalu jauh dari gubuk itu. Sementara itu kabut masih tersangkut di kaki bukit, sehingga Wijang dan Paksi Pamekasan harus sangat berhati-hati. Kecuali jalan yang licin, pandangan mereka pun terhalang oleh lapisan kabut yang keputih-putihan. Setelah mereka berbenah diri, maka Wijang pun berkata, "Paksi, sebaiknya kita mengamati keadaan di sekitar tempat ini untuk menentukan sikap kita lebih jauh." Paksi Pamekasan mengangguk. Katanya, "Iya, kita akan melihat-lihat apakah telah terjadi perubahan di lingkungan ini." Menjelang matahari terbit, maka keduanya pun telah meninggalkan gubuk mereka. Keduanya belum merencanakan untuk membersihkan lingkungan di sekitar gubuk itu. Mereka masih belum tahu apakah mereka akan tinggal untuk waktu yang panjang di gubuk itu. Beberapa saat kemudian, keduanya mulai menuruni kaki Gunung Merapi. Mereka berjalan di padang perdu yang bagaikan bergelombang. Gerumbul perdu berserakan di sana-sini. Tidak jauh dari padang perdu itu nampak hutan lereng gunung yang garang. Pohon-pohon raksasa tumbuh saling berdesakan. Namun pohon-pohon perdu pun tumbuh pula di antaranya, sehingga agaknya sulit untuk menyibak memasuki hutan yang lebat dan liar itu. Beberapa saat kemudian Wijang dan Paksi Pamekasan sampai pada sebuah jalan setapak yang sempit di sela-sela lekuk-lekuk tanah di padang perdu itu. Tetapi agaknya jalan itu tidak pernah tersentuh kaki. Mungkin sekali dua kali ada orang yang sedang mencari kayu lewat di jalan setapak itu. Itu pun tentu jarang sekali, karena di hutan itu masih berkeliaran berbagai jenis binatang buas. Menurut penglihatan Wijang dan Paksi Pamekasan, masih belum terdapat banyak perubahan di sekitar tempat itu. Yang mereka lihat masih yang dahulu juga. Ada sebatang pohon raksasa di dekat sebuah gumuk kecil yang roboh. Agaknya angin pusaran yang kuat telah memutar dan mencabut pohon itu, sehingga roboh. Daun-daunnya sudah rontok. Namun beberapa tunas baru justru telah tumbuh di pangkal batang yang roboh itu. Agaknya sebagian akarnya yang masih menghunjam ke bumi masih juga mampu menghisap makanan dari dalam tanah untuk menghidupi tunas-tunas yang baru itu. "Nampaknya kita akan segera sampai ke jalan yang menuju ke pasar, Paksi," berkata Wijang kemudian. "Iya, tetapi apakah sebaiknya kita benar-benar pergi ke pasar?" "Baiklah, mungkin ada yang dapat kita dengar apa yang terjadi di pasar itu." Dengan kesepakatan itu, maka mereka pun berjalan lebih cepat menuju ke pasar. Ketika mereka semakin mendekati pasar yang sering mereka kunjungi,
jantung mereka menjadi berdebar-debar. Dari kejauhan mereka sudah melihat bahwa masih ada kesibukan di pasar itu. Namun rasa-rasanya pasar itu menjadi lebih sepi dari beberapa saat yang lewat ketika mereka masih sering datang ke pasar itu. Beberapa puluh langkah dari pintu gerbang pasar, mereka berhenti. Dengan nada dalam Paksi pun berdesis. Apakah karena hari ini bukan hari pasaran, maka pasar itu nampak agak sepi? Bukan karena itu, Paksi. Ketika kita sering datang ke pasar ini, merupakan bukan hari pasaran. Pasar ini nampak lebih ramai dari hari ini. Paksi Pamekasan mengangguk-angguk. Sudah cukup lama ia tidak pergi ke pasar itu. Agaknya memang sudah terjadi banyak perubahan. Marilah kita masuk. Kita sudah berada di pasar. Jika nanti kita kembali ke gubuk, kita dapat membawa beberapa alat yang barangkali kita perlukan. Di pasar itu, tentu masih ada orang yang berjualan gerabah. Kita dapat membeli mangkuk, periuk dan barangkali kuali. Di samping bumbu dapur, terutama garam, ajak Wijang. Paksi Pamekasan mengangguk sambil menjawab. Marilah, kita akan melihat apakah isi pasar itu masih seperti dahulu. Keduanya pun kemudian melangkah mendekati pintu gerbang pasar. Beberapa buah kedai masih nampak berdiri di depan pasar. Tetapi pada hari itu, hanya ada 2 buah kedai yang dibuka. Sesaat kemudian maka mereka pun telah berada di dalam pasar. Masih banyak orang berjualan, masih banyak pula orang yang berbelanja. Tetapi memang tidak seramai beberapa waktu yang lalu. Ketika keduanya berjalan untuk melihat-lihat, mereka pun terkejut. Demikian mereka berpaling. Mereka melihat penjual dawet itu masih berjualan, meskipun tempatnya agak bergeser. Hei, bukankah kalian berdua yang dahulu sering membeli dawetku? Bertanya penjual dawet itu. Wijang dan Paksi Pamekasan pun melangkah mendekat. Sambil tersenyum Paksi pun menjawab. Iya Paman, kami dahulu sering membeli dawet di sini. Tetapi bukankah dahulu Paman tidak berjualan di sini? Hanya sedikit beringsut anak muda. Agak lebih jauh dari pintu gerbang. Duduklah. Apakah sekarang kalian juga akan membeli dawet lagi? Iya Paman, jawab Wijang dengan serta-merta. Paksi Pamekasan pun tersenyum pula. Ia pun ingin juga minum dawet cendol yang manis itu setelah sebelumnya ia hanya minum air dari belik saja. Sambil menyendok cendol ke dalam mangkuk, penjual dawet itu pun bertanya, "Kemana saja kalian selama ini? Sudah lama sekali kalian tidak nampak di pasar." Menengok pamanku, Paman. Iya, saat itu kau memang mengatakan akan menengok pamanmu. Tetapi begitu lama. Kami tidak boleh pulang. Paman dan bibi sendirian di rumah. Apakah mereka tidak mempunyai anak? Ada Paman, tetapi tidak seorang pun dari anak-anaknya yang tinggal bersamanya. Setelah mereka menikah, maka satu-satu mereka meninggalkan Paman dan bibi, ikut suami mereka masing-masing. Apakah anaknya semuanya perempuan? Iya, 6 orang. Semuanya perempuan. Sementara itu Paman dan bibi tidak mau meninggalkan rumah warisan dari kakek dan nenek. Jika saja Paman dan bibi mau tinggal bersama salah seorang anaknya, maka tidak akan ada masalah lagi. Semua anak perempuannya minta agar Paman dan bibi tinggal bersama mereka. Tetapi mereka tidak mau. Mereka memilih kesepian tinggal di rumah warisan. Nah, ketika aku dan Kakang menengok mereka, maka kami berdualah yang jadi pengganti anak-anak mereka. Kami mau tidak mau harus tinggal bersama mereka. Sekarang kenapa mereka kalian tinggalkan? Paksi Pamekasan termangu-mangu sejenak.
Yang menyahut adalah Wijang. Anak paman yang bungsu baru saja melahirkan. Ada alasan baginya untuk minta bibi menungguinya, bahkan bersama paman. Lalu, rumah paman dan bibimu kalian tinggal begitu saja? Tidak, rumah itu kami titipkan tetangga. Tetapi tetangga ini masih ada juga hubungan darah, meskipun sudah agak jauh. Penjual dawet itu terdiam. Sementara itu mangkuk Wijang dan Paksi Pamekasan pun telah kosong pula. Tambah lagi, Nger? Bertanya penjual dawet itu. Meskipun masih terhitung pagi, tetapi rasa-rasanya Wijang dan Paksi Pamekasan itu sudah kehausan. Karena itu maka mereka pun telah minta tambah lagi semangkuk dawet cendol. Lagi, Nger? Bertanya penjual dawet itu ketika melihat mangkuk dawet cendol Wijang dan Paksi telah habis kembali. Wijang tertawa, katanya, "Hehehe, perutku sudah penuh dawet, Paman. Meskipun kami belum makan pagi, rasa-rasanya perut kami sudah kenyang. Tetapi ada seorang yang minum dawet 4 mangkuk sekaligus, Nger." Paksi Pamekasan mengerutkan dahinya. Rasa-rasanya ia memang pernah mendengar penjual dawet itu berkata demikian. Namun Wijang pun menjawab, "Perutku tidak cukup untuk menampung 4 mangkuk dawet itu, Paman." Penjual dawet itu tertawa. Dalam pada itu selagi mereka masih duduk di lincak di depan penjual dawet itu, Paksi pun bertanya, "Paman, kenapa pasar ini terasa sepi? Mungkin hari ini memang bukan hari pasaran. Tetapi bukankah biasanya tidak di hari pasaran pun, pasar ini terasa lebih ramai?" Hari ini, pasar ini sudah bertambah ramai. 3 hari yang lalu, pasar ini menjadi sangat sepi. Hampir tidak ada seorang pun yang berjualan dan berbelanja di pasar ini. Kenapa? Orang itu menarik nafas dalam-dalam ketika ada seorang perempuan yang membimbing anaknya membeli dawet. Maka Paksi dan Wijang pun bergeser menepi, sehingga perempuan dan anaknya itu duduk pula di lincak panjang itu. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Jejak di Balik Kabut pada episode berikutnya. Sampai jumpa.